Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi. Kembali lagi kita dalam Pagi Menyapa. Pada kesempatan pagi hari ini saya Theo yang akan membawakan renungan pagi hari ini. Renungan kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan 9. Saya akan membacakannya, Bapak Ibu yang terkasih. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan 9. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian iman yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan iman, yaitu keselamatan jiwamu. Pada pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian, kita akan sama-sama memahami tentang pengharapan. Kita sama-sama memahami bahwa kelahiran karya-karya Yesus pada saat hidup, penderitaan yang diterimanya, bahkan hingga kebangkitannya, menjadi salah satu peristiwa yang penting dan kita pahami sebagai peristiwa keselamatan Allah. Kita sebagai umatnya pada masa kini perlu memahami semuanya itu, kehadiran Yesus di dunia ini dan penyelamatan yang diberikannya merupakan bentuk inisiatif Allah akan keselamatan yang diberikan bagi umat yang percaya. Inisiatif yang dilakukan Allah, Bapak Ibu sekalian, itu menghadirkan manusia yang baru, atau bisa dikatakan manusia-manusia yang mengalami kelahiran baru. Ayat 3 dengan jelas itu menerangkan bahwa karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kelahiran baru bagi manusia menjadi sebuah gambaran yang apik bahwa Allah secara inisiatif juga tuh menyelamatkan ciptaan lainnya. Manusia yang adalah ciptaan menghadirkan sebuah ikatan yang penting dengan ciptaan lainnya. Maksudnya adalah manusia sebagai ciptaan haruslah menyebarkan rasa keselamatan bagi ciptaan lain. Kelahiran yang baru bagi manusia itu menghadirkan sebuah pengharapan, Bapak Ibu sekalian. Dalam bacaan kita, ini dapat digambarkan menjadi sebuah pengharapan, diperlihatkan sebagai surga yang akan digapai pada akhir zaman. Gambaran tersebut dapat terlihat
pada ayat 4 dan 5 yang tertulis demikian, untuk menerima suatu bagian yang tidak binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Ada salah satu tokoh filsuf yang cukup sangat menarik bagi saya tentang pemikirannya tentang pengharapan. Ia mengatakan bahwa harapan merupakan sebuah tindakan yang aktif. Jadi harapan itu berkaitan dengan tindakan yang aktif. Dengan kata lain, bahwa kita sebagai manusia tidak bisa hanya diam dan berharap, melainkan cobalah untuk meraih harapan tersebut. Sebagai contoh, Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, ketika kita mengingini barang yang sangat sekali kita ingini, barang-barang impian, kita tuh melakukan tindakan menabung untuk membeli barang tersebut. Membeli tas impian, kita menabung dengan pelan dan perlahan untuk menggapai impian serta harapan. Bahkan dengan cara kita bergerak ke ATM untuk mengambil uang aja itu menjadi sebuah tindakan aktif. Maka tidak mungkin ketika kita menginginkan atau mengharapkan sesuatu dapat terjadi ketika kita tidak melakukan tindakan aktif. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sorga merupakan sebuah pengharapan yang ingin dicapai oleh semua umat Kristen. Bahkan ada beberapa orang yang berpikir bahwa sorga itu merupakan masa kini dengan keadaan yang damai tanpa penderitaan. Di tengah perbincangan tentang sorga dan neraka itu, Bapak Ibu sekalian, kita perlu memahami sebuah tindakan aktif untuk mencapai sorga, baik yang nanti atau yang sekarang ini, tidak akan terjadi, tidak dapat kita hadiri ketika kita tidak melakukan tindakan. Orang berpikir sorga merupakan hal yang akan terjadi pada akhir zaman, ataupun orang yang berpikir bahwa sorga itu ada pada saat ini, tidak akan digapai semuanya itu tanpa tindakan aktif. Dan tindakan aktif sendiri, Bapak Ibu yang terkasih, itu merupakan sebuah tanggung jawab atas apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Tanggung jawab untuk menghadirkan keselamatan lainnya bagi sesama maupun ciptaan lain. Tanpa tindakan aktif, maka harapan itu menjadi kosong. Pada pagi hari ini kita semua sama-sama diingatkan untuk menghadirkan tindakan aktif atas harapan yang kita ingini sebagai umat Kristen. Jadi kita bukanlah pribadi yang diam, tetapi kita aktif untuk menghadirkan keselamatan Allah di dunia ini. Mari kita sama-sama belajar untuk bertindak aktif secara sederhana. Sebagai contoh, ketika kita melihat ada sampah ataupun orang-orang yang merasa butuh pertolongan, dan masih banyak lagi tindakan aktif yang kita bisa lakukan guna menghadirkan keselamatan bagi ciptaan lain. Bapak Ibu yang terkasih,
Kita sama-sama memohon pertolongan Tuhan serta bersyukur atas anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kita. Mari kita sama-sama berdoa. Sebagai manusia kami sadar betul seringkali kami tidak paham apa yang Engkau kehendaki ya Tuhan. Kami sebagai manusia yang rapuh serta lemah ini seringkali mengecewakan Engkau ya Allah. Kami bersyukur sekali karena pagi hari ini kami sama-sama diingatkan untuk bertindak aktif dalam segala hal yang kita harapkan. Untuk bertindak aktif sebagai wujud nyata kami sebagai perpanjangan tangan Allah di dunia ini, menghadirkan keselamatan. Bimbing kami, lindungi kami, serta jamah hati serta pikiran kami ya Tuhan, sehingga kami manusia yang percaya akan Engkau mampu untuk mengalami, mampu untuk menghadapi segala cobaan serta pergumulan yang kami hadapi. Dalam doa ini juga ya Tuhan kami memohon pertolongan-Mu untuk hadir juga di antara mereka yang sedang dalam sakit penyakit baik mental maupun fisik. Untuk hadir juga bagi mereka yang kesulitan makan pada hari ini. Untuk hadir bagi mereka juga yang tidak memiliki tempat tinggal. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah mereka, jamah hati serta pikiran mereka, sehingga mereka mampu untuk bangkit dan menghadapi segala hal di hidup. Kami serahkan semuanya ini ya Tuhan, hidup kami serta seluruh umat dan ciptaan lainnya di tangan-Mu, Yesus Kristus Sang Penebus kami semua.